Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak sekalian? Terima kasih ya, semoga kita sehat selalu ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai pada kesempatan hari ini, ketua kelas Doa dimulai. Doa selesai. baik, hadir siapa hari ini? Vicky, ada informasi? Hah? Tidak ada, berarti apa? Siapa lagi? Nana. Ada informasi? Tidak ada. Selain itu? Tidak ada, cuma 2 orang itu ya. Oke, terima kasih. Anak-anak sekalian akan mengenal istilah coding dan AI. Ya. Coding dan AI. Menurut kalian, kata-kata itu asing apa sudah sering kalian dengar? Sering. Ya. Mungkin kalian bisa mendefinisikan secara singkat, ataupun kalian pernah menggunakan bahkan mengalaminya. Ya. Coba mungkin di antara kalian yang pernah mengalami melihat ataupun menggunakan apa ya? AI atau coding? Siapa yang pernah melihat atau mengalami atau menggunakan? Angkat-angkat. Oke, pakai apa? Aplikasi apa? AI. Ya, oke. Apa nama aplikasinya? ChatGPT. Yang lain? Siapa lagi? Pakai? Apa? Gemini. Kata AI. Namanya lebih banyak dari saya. Oh ya. Oke. Yang lain? Kenapa? Ledo AI. Fungsinya sama. Sama. Ada yang lain mungkin? Ya? Branding. Sama AI juga. Oke. Ya, oke. Terus semuanya ternyata sudah berpengalaman semua ya. Menggunakan, bukan hanya melihat tapi menggunakan Coba saya tanya. Ya. Nah, gini aja sudah. Google Map itu menurut kamu yang kamu alami kelebihannya apa itu? Menunjukkan arah yang benar. Jadi tidak tersesat ya. Siapa angkat tangan? Ya, Mbak. Apa? Mobile Legend. Itu AI juga kan ya? Oke. Hal yang menyenangkan apa kira-kira yang kamu lihat di sana? Itu adalah menyenangkan, lalu mengambil Monster. Ya, ternyata ya main game juga menyenangkan juga. Jangan salah loh ya. Game itu juga bisa belajar dari apa ya? Apa yang kamu lakukan itu bisa belajar dia. Ya, game AI itu ya. Jadi dia itu melakukan perbaikan-perbaikan pada sistemnya dia sendiri. Ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Tujuan pembelajaran kita adalah karena kalian nanti mampu menjelaskan konsep coding dan AI, ya. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian juga mampu merancang instruksi sederhana, ya, untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari secara sistematis. Bagaimana membangun proyek AI sederhana dari permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari, tentunya melalui konsep berpikir komputasional, ya. Nanti ada bentuk kelompok ya. Oke, ini sudah kelompok ya, ada kelompok ya. Silakan kalian buka e-learningnya itu ya. Buka e-learningnya itu ya. Download RKPD-nya ya. Oke, silakan kalian kerjakan ya. Ada yang mendekomposisi budidaya sapi, budidaya unggas ya. Silakan bagi berkelompok budidaya apa? Hah? Udang ya. Budidaya lagi? Kambing. Ikan ya. Ya, silakan bagi berkelompok nanti ya. Kita bahas nanti bagaimana hasil pemecahannya itu nanti ya. Silakan kalian kerjakan.
Nama panjang bro. Nama lengkap. Siapa dah? Ya. Sudah selesai diskusinya ya? Oke, sebelum kita mulai diskusi ya, silakan kalau saya menyebutkan istilah mouse, jawabnya klik 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 gitu ya. Kalau istilah keyboard, ketik 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 ya. Kalau mouse itu klik 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 ya. Kalau keyboard apa? Ketik 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 ya. Oke. Saya nanti akan tunjuk kelompok yang saya inginkan. Keyboard kelompok 3. Kelompok 2 mouse. Kelompok 1 keyboard. Kelompok 4 mouse keyboard. Kelompok 4 mouse keyboard. Masa klik-klik semua? Ya, yang mouse itu semua ya, mouse. Ada bedanya ketik sama klik hampir sama, klik ya. Apa nanti gitu ya? Oke, enggak apa-apa ya, sudah ya. Oke, hanya sekedar refresh saja. Coba kalian pertanyaan nomor 1. Kelompok 2, mana kelompok 2? Ya, silakan. Jawab nomor 1 apa? Apa yang dimaksud dengan coding dan AI? Coding adalah proses penulisan instruksi atau perintah kepada komputer menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat melakukan tugas atau menjalankan fungsi tertentu. Oke, ya, sip. Ya, oke ya. Terima kasih Pros untuk kelompok 2. Oke. Mana kelompok 3? Ya. Nomor 3, langsung nomor 3. Apa hubungan coding dan AI dengan cara berpikir komputasional? Jawabannya, berpikir komputasional merupakan menjadi jembatan penting menuju pemahaman dan pengembangan solusi kecerdasan artifisial. Ya, oke. Ya bisa ya. Jadi berpikir komputasional itu merupakan gerbang untuk menuju pemahaman coding dan AI atau kerjasama buatan. Oke, ya. Plus untuk nomor 3. Sekarang pertanyaan nomor berapa? Nomor 4. Ya, silakan kelompok 4. Dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Ya. Jawabannya dekomposisi, mengurai masalah, pengenalan pola, mencari kesamaan, abstraksi, menyaring informasi penting, dan algoritma, menyusun langkah penyelesaian. Oke. Jadi langkah dalam berpikir komputasional itu yang pertama apa? Dekomposisi. Dekomposisi itu kalau ada masalah besar dipecah menjadi hal-hal yang kecil. Ya, contohnya itu memasak. Contohnya memasak. Kalau kalian memasak itu bisa nggak didekomposisikan? Apa aja kalau memasak itu? Mungkin ada kelompok yang lain. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Bisa menguraikan secara terus memasak, kegiatan memasak? Bahan-bahan. Berikutnya. Itu menyiapkan alat-alat. Menyiapkan alat-alat. Berikutnya. Menentukan makanan yang ingin dimasak. Oke, berikutnya. Dan melihat bahan-bahan itu, melihat resepnya. Nah, terus?
dan mulai mencoba memasak. Memasak ada langkah-langkahnya enggak? Ada. Oke, berikutnya. Masukkan minyak ke wajan. Terus? Masukkan bahan yang ingin dimasak. Oke. Terus? Dengan api yang sedang atau panas. Oke, berikutnya. Terus tiriskan kalau sudah matang. Terus? Sajikan dan Oke, bagus sekali. Plus untuk kelompok 3. Di sana, di pertanyaan terakhir itu, kalian itu masing-masing kelompok diharapkan membuat proyek ya, kegiatan ya. Oke, kegiatan. Ya, silakan. Kalian kan sudah tadi membahas ya, satu-satu ya. Ya, kalian sudah dibagi. Nah, sekarang ada yang bisa mewakili satu proyek dekomposisi ya. Apa budidaya apa? Nomor 2, apa yang dibahas? Ayo. Kambing ya, silakan. Langkah-langkahnya. Ayo dijelaskan yang nyari. Namanya. Perencanaan awal, Berikutnya, pemilihan bibit, pemilihan bibit. lalu persiapan kandang dan bahan, Nah, terus pakan dan kesehatan, pakan dan kesehatan, pembiakan, pemasaran pemasaran dan limbah, dan dan evaluasi usaha. Oke. Harapan kita itu nanti kalian itu melakukan cara berpikir komputasional, ya. Setelah itu, setelah didekomposisikan, diurai dari masalah besar menjadi masalah kecil. Harapannya kalian itu memberikan detail-detail, ya. Misalnya pemilihan bibit-bibitnya seperti apa, harga bibit itu berapa, kalau yang bagus, yang sedang, yang kecil, yang besar berapa, lahan yang disiapkan itu berapa, ukurannya berapa. Kalau misalnya 1 meter per 1 meter persegi itu bisa diisi 2 kambing. Misalnya kalau saya butuh 10 kambing, berapa meter kira-kira? Kalau 1 meter 2 kambing, kalau misalnya saya punya 10 kambing, kira-kira berapa meter yang dibutuhkan? 5. Kan pola berpikir komputasional seperti itu kan ya. Kemudian bahan-bahannya, harga kayunya berapa? Kalau misalnya 1 meter persegi saya itu menghabiskan biaya 100.000 misalkan per meternya. Kalau misalnya butuh 10 kambing, kira-kira berapa? 500.000. Nah, itu tujuan dari Pak kita itu berpikir secara komputasional. Kemudian dari berpikir komputasional itu kita bisa memanfaatkan AI. Ya. Nah, kalian lihat di komputer kalian masing-masing hasil penerapan rekayasa atau prediksi usaha budidaya ternak. Di sana saya contohkan ikan lele. Saya buat dalam coding sederhana menggunakan aplikasi Excel, ya, atau pengolahan angka. Nah, sekarang di sana kita bisa menentukan, misalkan jenis budidayanya apa. Misalnya di sini ikan lele, ya, ikan lele. Jumlahnya berapa? Misalnya kita masukkan 1.000, ya. Perhatikan, itu 1.000. Nah, apakah ada perubahan di bawah ini? Labanya ini? Ya. Biaya persiapan sekian. 117.000. Pembenihan 150.000 untuk 1.000. Kemudian biaya pakan dalam selama perawatan selama berapa ini? 3 bulan, ya. Itu adalah 3.250.000, ya. Anggaran biaya yang dikeluarkan 3.877. Jumlah panen diperkirakan 250 kg. Jika harga jual saat ini adalah 24.000, maka pendapatan jual adalah 6 juta. Pengurangan modal awal persiapan sekian. Keuntungannya adalah 2.240.000. Ukuran kolam yang dibutuhkan sekurang lebih 4 meter persegi. Nah, prediksi laba bersih ini setelah dipotong angka kematian ikan kurang lebih 10%. Kamu misalkan ini dinaikkan 3.000. Lihat. Itu penghasilannya sekian. Misalnya lama pemeliharaannya 2 bulan misalnya, maka penghasilannya akan turun karena ikannya kecil-kecil ya, masih lihat. Nah, Pak, kalau kita ganti dengan patin, beda lagi. Itu
dari AI kita menelusuri satu persatu. Ya, ini datanya. Kira-kira pakan ikan mati itu berapa ya per ekornya? Selama budidaya itu dari awal hingga akhir hingga panen itu kira-kira habis berapa? Di sini. Kalau pakan buatan lebih murah lagi. Misalnya kita buat pakan buatan. Pakan buatan itu lebih mahal maksud saya. Kalau pakan alami lebih murah. Coba kita ganti pakan alami. Nah, lebih murah kan? Pakan alami. Penghasilannya semakin besar. Buatan. Ya, kalau ganti lele 1.500 ekor. Pakan alami penghasilannya ini. Pakai buatan, beli pakan pelet, maka penghasilannya semakin baik. Nah, itu anak sekalian contoh rekayasa menggunakan coding. Sekarang kita lihat jika kita menggunakan coding ini menggunakan salah satu aplikasi blog ya, budidaya apa? Ayam ya, tapi ini paling sederhana, cuma datanya itu hanya sekedar data sederhana. Masukkan jumlah ayam, saya ingin memelihara 15 ayam. Nah, biayanya adalah berapa ini? 225.000. Ya, ayam ternak jumlah 15, lama pemeliharaan 3 bulan. Ya, sekarang kita ulangi lagi. Kalau misalnya ayam, ketik ayam, masukkan ayamnya 100 ekor. Berapa? Misalnya 4 bulan. Berapa itu? 2 juta. Ya, gitu ya. Kalau misalnya kita ambil usaha pakan, masukkan jumlah kambing, misalnya 15 ekor. Kambing berapa bulan? 10 bulan ya. Berapa itu? 1.050.000. Nah, kan? Ini namanya coding anak sekalian ini, ya. Macam-macam bentuknya coding itu ya. Ini yang paling sederhana, menggunakan blok. Nah, nanti ini yang akan kita pelajari, ya anak sekalian. Jadi permasalahan sehari-hari itu nanti kita pecahkan, membuat solusi dalam bentuk coding. Baik, itu anak sekalian pembelajaran kita hari ini. Dapat disimpulkan bahwasanya hari ini itu pembelajaran kita apa? Coding. Coding dan lain-lain. Coding itu gimana? Dapat? Bahwasanya coding dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam lingkungan kita sehari-hari. Oke, saya sebagai pembelajaran hari ini, menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Coba satu. Menyenangkan kenapa? Karena kita bisa menambah pengalaman. Pengalaman baru terkait coding. Jadi coding itu ternyata seperti ini, ya. Adakah hal-hal yang kurang dipahami? Ada ya. Selama kita mau belajar juga bisa. Ya, oke. Anak sekalian, semoga apa yang kita mempelajari hari ini bisa bermanfaat dan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.